FTL 900H Jago kelebihannya adalah dia yang paling murah dibanding semua. Oke, kemudian dia pada saat sekali membajak langsung dalam. FTL 820 kelebihannya dia ringan digunakan, multifungsi, bisa bajak kering, sawah, dan membawa saluran air. Oke, dan juga dia tidak tergulung rotornya. FTI 2010DE kelebihannya adalah pada saat digunakan dia tidak harus ditekan berjalan, tinggal duduk aja, nyaman. Dia sangat efektif di lahan yang sangat luas dan datar. Begitu. Dengan menggunakan alat ini gimana Bu dari segi penggunaannya dan hasilnya? Ya, kalau penggunaan itu efektif, jadi waktu singkat, kemudian juga alat ketika digunakan itu tidak sulit untuk dalam hal pemakaian. Hasilnya gimana Bu? Hasil cacahannya? Hasil cacahannya itu bagus, maksudnya tanah menjadi gembur. Jadi kemudian kita lihat kan tanah tadi yang keras itu menjadi gembur lebih cepat. Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia di program Firman Journey. Di sini saya sedang berada di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Seperti biasa ya, saya keliling Indonesia bertemu petani-petani di seluruh Indonesia untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan alat-alat pertanian dari Firman Indonesia yang tepat guna, multifungsi, dan sangat membantu teman-teman petani semua di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mendemonstrasikan di lahan yang seperti ini. Lahannya tidak terlalu miring, dan Remboken ini kebanyakan rata-rata lahan kering, palawija, hortikultura. Kita lihat lahannya seperti ini, dan nanti kita akan langsung babat lahan ini menggunakan kultivator tanpa harus potong rumput. Gimana keseruannya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Jadi ini lahannya, kondisi lahannya kering, tidak terawat seperti ini tadinya nih, seperti ini. Cuman yang ini mau dibabat dulu, dirapihkan soalnya ada beberapa tamu undangan dari dinas dan Pemda akan datang. Tapi tidak masalah, soalnya nanti kita akan langsung hancurkan tanaman-tanaman gulma-gulma ini ya, menggunakan kultivator langsung. Kita lihat dulu kondisi tanahnya, gimana kekerasannya. Oh, padat ya, tapi teksturnya berpasir, tapi kondisinya padat sekali. Karena memang kalau teman-teman lihat di sini ya, sebelah sini, khususnya sebelah sini, itu tidak terawat. Ada setahun, soalnya dari setelah musim hujan ini tidak ditanamin lagi. Belum setahun lah, tahun kurang, tapi kondisinya seperti ini. Di belakang juga sama. Di belakang juga saya juga sama seperti itu, banyak rumput-rumput yang sudah tumbuh tinggi. Oke, kita akan lihat bagaimana ketangguhan kultivator Firman, traktor 4 roda mini yang dimiliki Firman Indonesia untuk bekerja di lahan ini. Oke, ini kegiatan sudah mulai. Jadi di awal kita sudah lihat bahwa teman-teman ini sudah mempraktekkan alat-alat seperti sprayer. Nah, ini sprayer ini sudah lolos uji standar nasional dengan sertifikasi TGDN yang tinggi. Kemudian ada beberapa juga alat tanam benih. Ada alat tanam benih jagung, kemudian ada alat tanam yang dorong dan tangan seperti itu. Dan ada juga alat bor tanah. Ini sangat multifungsi juga. Dia bisa membuat biopori, kemudian komposter juga dan lain-lain. Dan ada juga mesin potong rumput yang bisa membajak dan juga bisa menyemprotkan air. Dan sekarang ini di belakang saya sudah mulai menemukan alat kultivator dengan sistem satu gardan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, ini sistem satu gardan yang petani-petani sudah tahu banyak bahwa kultivator satu gardan ini harganya terjangkau dan banyak sekali
petani menggunakan ini untuk di ladang yang keringnya. Sekarang ikuti video ini terus, saya akan menjelaskan secara detail mengenai kultivator ini. Dapatkan diskon dan penawaran menarik di toko sumber mesin Manado. Kunjungi tokonya di alamat Jalan Walanda Maramis nomor 120 Manado, Sulawesi Utara, atau hubungi sekarang juga melalui WhatsApp toko sumber mesin Manado di nomor 0813 5264 2211. Seperti yang teman-teman ketahui ya, cara penggunaannya ini harus ditekan teman-teman, harus ditekan agar menghasilkan olahan seperti ini. Bar resisten belakang ini menahan laju ya teman-teman, menahan laju pada saat mesin ini bekerja. Artinya rotor ini akan mencacah hingga dengan kedalaman maksimal 30 cm. Begitu. Kemudian, nah ini dia. Ini adalah salah satu kelemahan yang dimiliki sistem satu garden. Ini lahannya kan sebelumnya seperti ini. Nah, setelah dipotong, dibabat, itu ada sisa-sisa rumput yang ada di bawah sini nih. Nah, sisa rumput yang ada di bawah sini itu pasti akan mengganggu kinerja. Dan kultivator satu garden itu kelemahannya seperti itu teman-teman. Kelemahannya kita lihat ya. Pada saat membajak, rumput-rumput itu mudah tergulung. Nih. Rumput-rumput ini mudah tergulung, akan mengganggu performa kerja nih. Mengganggu performa kerja akan menjadi roda gitu. Nah, tapi memang keunggulannya kultivator ini memang harganya lebih murah dibanding dengan tipe-tipe lainnya. Kebetulan ini adalah tipe yang jago nih. FTL 900H Jago ini adalah versi yang murah dibanding dengan kultivator Firman lainnya yang versi tangguh. Kalau kita ada kendala seperti ini, kalau teman-teman punya ada budget lebih ya, kita ada solusinya yang tidak harus ditekan penggunaannya ya, tidak ditekan dan tidak tergulung seperti ini. Ini ada ini nih, kultivator dengan sistem 2 gardan FTL 820. Simak terus. Ini dia FTL 820 kultivator dengan sistem 2 gardan di belakang saya ini. Jadi kultivator ini memiliki sistem double gardan yang tadi di awal-awal saya bilang, dia tidak harus ditekan. Lihat teman-teman sini ya, tidak harus ditekan penggunaannya, dia langsung bekerja dengan optimal. Bahkan kalau ditekan nanti dia akan naik rotarinya ya, dilepas saja, dibelokkan saja, seperti banyak yang sudah pernah saya praktekkan gitu. Keunggulan selain itu, kalau di awal tadi saya bicara FTL satu gardan ini, rotarinya bekerja itu dia tidak akan tersangkut dengan rumput-rumput, sisa-sisa rumput ini. Nah, nih. Diulangi aja Pak, 2-3 kali diulangi. Kita lihat yang depan ya. Lama-lama dia tidak akan tergulung. Seperti ini aja. Dia tidak akan mengganggu kinerja. Sekarang kita bisa kekurangannya. Semua mesin itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, tergantung dengan kebutuhannya. Makanya Firman Indonesia memiliki banyak varian kultivator untuk mendukung teman-teman petani semua. Kalau yang ini kekurangannya, pada saat sekali membajak dia tidak sekali dalam. Kita lihat teman-teman. Oke. Dia tidak sekali dalam, kurang lebih sekitar hanya 10 cm atau ya 10 cm. Kalau misalkan tanah yang udah agak gembur, tidak padat itu sampai 15 cm. Nah, tapi kalau tanah yang padat seperti ini, dia tidak begitu langsung dalam. Berbeda seperti yang sistem satu gardan seperti itu, dia langsung dalam. Kalau ini tidak. Nah, gitu. Tapi memang kelebihannya tidak begitu lelah dan rumputnya tidak tergulung. Bahkan rumput-rumput seperti ini, teman-teman, ini bisa dibabat langsung untuk pembajakannya. Selain di lahan kering seperti ini, FTL 820 ini bisa bekerja di lahan basah atau sawah-sawah yang dangkal-dangkal. Tanpa harus mengganti singkal, tanpa harus mengganti rotari, dia langsung cukupkan aja, bekerja dengan efektif. Seperti ini teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya. Sekarang kita sudah turunkan traktor 4 roda mini yang viral
yang sedang banyak diperbincangkan di petani seluruh Indonesia. Ini dia, traktor 4 roda mini FTI 2010DE bekerja di lahan yang kering dan keras, yang padat. Dia fungsinya seperti ini. Pada saat dia membajak, ya, itu dia kan ada 4 roda ya, depan dan belakang. Nah, yang di depan itu fungsinya untuk membajak, jadi mencacah. Dan yang belakang ini untuk berjalan dan menahan laju, gitu, sebagai bar resisten. Gitu. Ini fungsinya memang seperti itu. Kemudian untuk di lahan yang basah itu bisa seperti ini juga. Jadi tanpa harus mengganti singkal, karena tidak menggunakan singkal dan gelebek, langsung dicacah saja. Gitu. Seperti cuplikannya di sini. Jadi di video ini saya akan fokus bahas ini di lahan yang keras seperti ini. Nah, penggunanya teman-teman sangat simpel sekali di sini nih. Teman-teman hanya diduduki saja. Teman-teman bisa membajak langsung bekerja, gitu ya. Sangat simple, sangat minim untuk keluar tenaga. Berbeda seperti yang kultivator 1 gardan, dia kan harus ditekan, gitu ya. Kemudian dia membajak digoyang-goyangkan. Dan yang double gardan pun sama. Walaupun dia tidak ditekan tapi harus berjalan. Kalau ini enggak, dia tinggal dikendarai saja, duduk dan bekerja. Ini sangat cocok sekali untuk teman-teman petani yang lahannya luas dan datar, gitu ya. Yang kemiringannya seperti ini masih oke lah, gitu ya. Dan ini yang luas dan datar karena dia sangat ringan, diduduki saja tanpa harus berjalan, tanpa harus ditekan seperti itu. Nanti saya akan bahas lebih detail lagi. Oke, teman-teman kita lihat ya. Pada saat saya menggunakan ini, aja santai, gue tinggal dibelokkan. Kalau tali depan ini kerja di tanah yang sangat keras, kan? Ya. Kan saat ini tanahnya itu terbongkar. Kalau talinya tangguh ini, langsung mencacah tanah-tanah yang keras ini. Mantap. Kalau kita bahas hasil kerja atau kapasitas kerja, dalam maksudnya mesin ini tangguh untuk membajak kurang lebih 24 dalam sejam. Artinya dalam waktu sehari ini dipakai ya 1 hektar. Dapatkan produk ini di toko sumber mesin Manado. Baik, jadi ini semua alat bajak yang punya firman turun. Ini ada FTL 820, di situ ada FTL 900H yang versi jago, dan di sebelah belakang itu ada traktor 4 roda mini FTI 2010DE. Jadi yang viral itu ya, yang sedang banyak diperbincangkan, karena memang ini sangat ringan digunakan. Tidak seperti ini, tapi memang ada harga, ada barang, ada rupa gitu, karena sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan yang paling spesial di sini untuk teman-teman sini itu adalah yang ini nih, FTL 820 yang sangat cocok untuk bekerja di lahan hortikultura palawija, karena dia sangat cocok untuk lahan yang miring-miring. Ya kalau di sini nggak begitu miring ya. Kalau yang kemarin itu saya di Tomohon di daerah Rurukan itu cukup miring, itu sangat cocok digunakan. Nanti saya akan tanyakan ke ibu ini, beliau adalah ketua kelompok tani di daerah sini, yang saya akan coba tanyakan beliau bagaimana pendapatnya ya. Ibu, minta waktu sebentar, Bu. Ya. Ibu kenalan namanya siapa? Foni. Ibu Foni. Oke, Ibu sebagai apa, Bu? Ya, ketua kelompok. Sebagai ketua kelompok ya. Ibu sebagai ketua kelompok sudah tahu persis ya di lapangan itu seperti apa, Ibu ya. Ya, kalau di lapangan itu untuk pengolahannya seperti apa, Bu? Ya, kalau kita kan untuk ini kan masih menggunakan hand tractor yang besar. Jadi memang ongkos memang lebih besar lagi untuk pengolahan tanah. Jadi maksudnya kalau misalnya memang untuk pembajakan sampai dengan lotari dengan itu ya gunakan itu. Tapi kita kesulitan kalau itu kan hand tractor kan banyak jadwal. Jadi ketika kita mau order untuk mau pengolahan lahan itu yang kesulitan kita. Jadi menunggu lagi. Jadi pas mau untuk pengadaan maksudnya pas mau tanam bibit sudah lewat baru bisa di itu tanah baru mau diolah. Jadi kesulitan di situ. Tapi kemungkinan kalau misalnya ini kemudahan
Jadi ini kan nggak perlu mau tunggu itu. Jadi kalau kita, karena saya punya juga organisasi HP3KI Minahasa, jadi rencana memang untuk pengadaan alat ini dalam rangka untuk membantu petani-petani di Minahasa. Oke. Baik, Ibu, ngomong-ngomong, teman-teman petani yang Ibu pegang ini, itu rata-rata tanam tanaman apa, Bu? Padi kah, pangan kah, atau hortikultura? Ya, kalau untuk posisi sekarang masih tanaman pangan, jadi jagung dan juga hortikultura itu cabai, kemudian tomat juga. Dan untuk rencana ke depan memang dalam rangka untuk pertanian, jadi untuk tanaman nilam. Tadi Ibu udah ngerasain ya alat bajak yang tadi punya Firman itu ya. Kemudian apa sih pendapat Ibu sebagai ketua kelompok supaya teman-teman petani ini bisa tahu nih manfaat dari produk ini? Ya, kalau yang saya pakai tadi kan itu yang alat bajak, jadi bisa digunakan untuk mengolah tanah, maksudnya tanaman itu, jadi tanah itu bisa jadi gembur, kemudian juga itu multifungsi. Jadi selain itu bajak juga itu bisa untuk lotari. Jadi sehabis bajak itu kegunaan memang bagus sekali menurut kami. Jadi kalau harapan untuk teman-teman yang lain, jadi kalau bisa memang alat ini bisa diadakan oleh setiap kelompok ya. Gitu. Terakhir, Bu, yang tadi yang Ibu rasakan dengan menggunakan alat ini gimana, Bu, dari segi penggunaannya dan hasilnya? Ya, kalau penggunaan itu efektif, jadi waktu singkat, kemudian juga alat ketika digunakan itu tidak sulit untuk dalam hal pemakaian. Hasilnya gimana, Bu? Hasil cacahannya? Hasil cacahannya itu bagus, maksudnya tanah menjadi gembur. Jadi kemudian kita lihat kan tanah tadi yang keras itu menjadi gembur lebih cepat. Ya, dibanding kalau misalnya cuma pakai alat bajak misalnya dengan tenaga manusia dan menggunakan ya cangkul atau misalnya sapi juga, ya DP tanah itu kurang maksimal. Jadi berapa kali proses, kalau ini sekali multifungsi lah. Jadi sekalian bajak itu jadi lotari juga langsung bisa ditanami. Baik, Bu, makasih, Bu, pendapatnya, Bu, supaya petani bisa tercerahkan, Bu, ya. Makasih, Bu. Dilanjut ya, Bu. Ya. Oke, saya coba jelaskan sedikit kekurangan kelebihan ya dari ketiga mesin ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, FTL 900H Jago kelebihannya adalah dia yang paling murah dibanding semua. Oke, kemudian dia pada saat kali membajak langsung dalam. FTL 820 kelebihannya dia ringan digunakan, multifungsi, bisa bajak kering, sawah, dan membawa saluran air. Oke, dan juga dia tidak tergulung rotornya. FTI 2010DE kelebihannya adalah pada saat digunakan dia tidak harus ditekan berjalan, tinggal duduk aja, nyaman. Dia sangat efektif di lahan yang sangat luas dan datar. Begitu. Sekarang masuk kekurangannya. Kekurangan FTL 900H, dia memiliki kekurangan pada saat bekerja, dia harus tekan seperti ini, teman-teman. Jadi tangan itu cepat lelah dan harus berjalan. Dan pada saat dia ketemu lahan yang seperti ini harus dipotong. Kalau tidak, dia akan tergulung rotarinya. Tergulung dan akan menghambat kerja. Kekurangan FTL 820, pada saat bekerja di lahan yang keras, dia tidak langsung dalam. Berbeda seperti ini, dia langsung dalam. Dia hanya sekitar 15 sampai 20 cm saja. Gitu, oke? Kekurangan FTI 2010DE adalah mahal. Ya, jadi memang ada rupa ada barang. Memang harganya lebih mahal, tapi seperti itu ya, yang tadi saya bilang, dia sangat cocok untuk di lahan yang luas. Semua dari mesin ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk kebutuhan teman-teman. Tadi teman-teman udah lihat ya, pada saat penggunaan membuat bedengan atau saluran air, rotari depan itu harus diganti dengan dicerdet, dan hasilnya seperti ini pada saat sekali jalan. Kedalamannya untuk sekali jalan ini ya kelihatan ya, sekitar 15 cm. Lebarnya, lebar bawah 20 dan lebar atas hingga 35 cm. Nanti kalau mau lebih dalam lagi bisa. Dan untuk bedengannya teman-teman bisa diatur lagi kanan lagi. Gitu ya. Dapatkan produk ini di toko sumber mesin Manado. Sudah selesai. Ini ada
hasil dari FTL 820 yang kalau saya bilang ini adalah kultivator yang sangat multifungsi. Satu kultivator bisa untuk semuanya. Ada juga di belakang sana ada FTI 2010DE, ada juga FTL 900H itu sebagai alternatif lainnya. Karena Firman Manusia memiliki banyak varian produk yang sebenarnya untuk memposisikan sebagai solusi teman-teman semua untuk mengolah lahan. Itu banyak sekali kegunaannya. Oke, jadi mungkin seperti ini aja video saya kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, langsung aja komentar di kolom komentar atau WhatsApp di sini. Oke, WhatsApp situ untuk tahu harga, dealer, dan juga lain-lainnya. Dari saya Rizky Maulana, pamit. Jangan lupa untuk klik subscribe dan sampai jumpa lagi.